Survei Sunday kali ini saya juruskan ke dalam bidang seni. Namun tetap saya bebaskan bagi yang ingin bertanya apapun. Oh ya, sebagai disclaimer untuk pembuka seperti biasa untuk pertanyaan-pertanyaan yang serupa, saya akan pilih satu pertanyaan yang menurut saya dapat mewakili secara keseluruhan yang representatif terhadap pertanyaan-pertanyaan serupa tersebut. Lalu saya akan jawab pertanyaan satu itu saja. Oh ya, untuk beberapa pertanyaan sebenarnya sudah ada yang saya beri jawabannya di episode-episode sebelumnya. Jadi silakan tonton Survei Sunday 1, part 1 dan part 2 dan Survei Sunday 2 untuk menemukan jawabannya. Pertanyaan pertama kali kakak melukis apa? Sebenarnya saya lebih duluan menggambar dibandingkan melukis atau menggunakan alat-alat lukis. Saya tahu itu karena ibu saya selalu mendokumentasi karya apapun yang saya buat, dan sampai sekarang pengarsipannya masih lengkap. Kalau nggak salah subjek pertama yang saya coret-coretin pas masih umur 1 atau 1,5 tahunan gitu, saya dan orang tua. Saya mencoba untuk merepresentasikan saya sama orang tua. Apa benar seni yang kita buat hari ini dan kita anggap biasa-biasa saja akan bernilai sejarah di kemudian hari? Ini pertanyaan yang menarik banget menurut saya, karena sebenarnya kita selalu melihat ini terjadi di era apapun. Contohnya saya pernah baca The Beatles itu dulu sangat di reject oleh banyak music critics. Bukan hanya individual, satu grup band, satu grup musik, atau satu penyanyi juga, bahkan seluruh genre. Dulu juga jazz tidak diterima karena kalau nggak salah seperti yang saya baca, musik jazz itu dulu dianggap sangat radikal dibandingkan selera musik generasi sebelumnya yang cenderung konservatif. Begitu pula kejadian yang kita lihat sekarang kan, banyak orang tua yang tidak terlalu suka akan electronic dance music. Intinya fenomena ini benar. Menurut saya sih sejarah selalu berulang dan fenomena ini akan terusan berulang. Kalau nggak salah sih, oh iya saya jadi inget terkait masalah ini ada satu lagu karya Rupert Holmes yang judulnya These Days. Lagu itu menceritakan fenomena ini sebenarnya. Top 10 book or film recommendations. Waduh banyak banget. Oke, 5 buku dan 5 film rekomendasi saya ya. Sebenarnya ada beberapa yang saya nontonnya separuh-separuh atau nontonnya nggak serius karena waktu itu orang lain yang lagi nonton, terus saya hanya sekedar lewat. Tapi menurut saya ini yang menarik dan yang beberapa akan saya tonton lebih serius lagi. Yang pertama itu film Looper. Silakan cari sendiri sinopsisnya. Lalu yang kedua itu film, oh ini keren banget sih, The Prince of Egypt. Ini film animasi 2 dimensi kalau nggak salah. Iya, masih zaman itu. Lalu ya ini menceritakan kisah yang cenderung biblical sih. Kemarin saya baru nonton film ini bareng ibu saya. Ini keren banget menurut saya. Yang main itu Robin Williams sama Robert De Niro. Menurut saya film ini sangat mengharukan dan sangat menyentuh. Terus ini film kesukaan saya. Jadi ini ceritanya seorang ayah yang membesarkan anak-anaknya dengan cara homeschooling. Terakhir film ini sebenarnya tergabung di kumpulan film sih, dalam serial gitu, dalam trilogi. Tapi yang saya baru tonton film ininya dan menurut saya lucu banget. Ini komedi tentang akhir dunia, apokalips, tapi ada unsur sci-fi-nya juga, ekstraterestrialnya juga. Kalau 5 buku itu, buku yang sangat berkesan bagi saya, dan ini fiksi ya, adalah Good Omens. Karena buku ini sebenarnya sangat biblical, menceritakan tentang kiamat. Tapi buku ini menurut saya sangat filosofis, lucunya minta ampun. Tapi intinya buku ini kadang-kadang menyentuh pemahaman bahwa takdir itu beda dengan nasib. Jadi kadang-kadang saya suka merenung dan masuk ke dalam fase kontemplasi. Masih suka mikirin buku ini sih, padahal buku ini udah lama gak saya baca. Terus, nah kalau untuk buku 5 ini 1, 2, 3, 4, 5, silakan cari sinopsisnya sendiri, silakan baca sendiri. Mungkin seru juga ya kalau misalkan saya buat review dari 5 film ini dan 5 buku ini. Bagaimana menurut Anda semua? Pernah datang ke pameran art Jakarta? Belum pernah. Menurut Kavin, semua orang tuh punya bakat seni nggak? Menurut saya sih punya. Great Page, terima kasih. Aku mau rekomendasi film Parasite sama Bad Genius. Itu seru banget menurutku. Nonton ya? Boleh. Rekomendasi music country. Apa ya music? George Strait mungkin. Ya saya kurang familiar dengan musik country. Tapi ya kalau bicara folk sih saya suka Joni Mitchell. Ini yang saya tahu aja ya. Bob Dylan, Taylor, sama Paul Simon. Seni bagi sebagian orang masih dianggap tontonan dan cuma pajangan. Menurut kamu seni itu apa? Seni itu menurut saya dalam 2 kata ya, valued expression. Karena secara harfiah itu yang saya sayangkan itu sih, karena menurut saya ya art itu bukan sebagai entertainment ya. Maksudnya ya mungkin entertainment adalah subset dari
art, suatu bidang yang lebih luasnya. Harusnya secara teknis karya tidak melulu harus menjadi entertainment kan, karena maksudnya ya karya bisa menjadi hanya form of expression, bentuk pelampiasan authornya, penciptanya. Ya menurut saya seni itu seperti itu. Kakak bisa ngedance? Tidak. Assalamualaikum Kavin, kalau boleh tahu Kavin pernah belajar memperdalam agama belum? Secara akademis belum, tapi kepengen. Saya hanya sering baca-baca dan research online saja. Rekomendasi lagu yang sedih sama yang bikin semangat dong. Lagu yang sedih Alone Again Naturally karyanya Gilbert O'Sullivan. Lagu yang bikin semangat itu I Know Corrida-nya Quincy Jones. Alat musik apa yang bisa Kavin mainkan selain piano? Gak bisa. Pertama kali megang piano kapan? Agak lupa sih sebenarnya. Kenapa sih kamu terlihat begitu cinta ke seni? Karena ini, menurut saya sangat bisa melampiaskan ide-ide saya, mengekspresikan dan menyalurkan atau menuangkan pemikiran-pemikiran saya lewat sini. Kavin kalau lagi stuck sama ide tugas kuliah RC-nya, biasanya bakal ngapain? Biasanya saya suka merenung tentang hal-hal filosofis, dan kadang-kadang itu merupakan sumber inspirasi dan ide tugas-tugas RC yang baik. Vin, kamu suka baca novel genre psychological thriller gak? Kalau iya, buku apa aja? Ini psychological thriller, Past Mortem, dan itu keren sekali. Bagi kamu, Dar 2 itu apa? Apa ya? Secara definitif, mengutip kata Om Erwin Gutawa, konseptor dari Di Atas Rata-Rata, Dar itu, kalau beliau bilang, wadah bagi anak-anak Indonesia. Genre apapun, aliran musik apapun, untuk menyalurkan musiknya. Jadi, dari kata-kata itu bisa kita simpulkan bahwa Di Atas Rata-Rata itu merupakan suatu kolektif. Yang diangkat adalah kebersamaannya, tidak secara individual. Mungkin seperti itu. Which one genre do you prefer? Action or thriller? Apa ya? Dua-duanya sangat violent. Saya sebenarnya jatuhnya agak pasifis, tapi ya dua-duanya juga saya suka dalam kadar tertentu ya. Tapi saya suka thriller yang mikir, film-film atau buku-buku yang bikin kita nggak bisa baca kalimat-kalimat tertentu dengan sekali jalan doang gitu. Kita harus baca berulang kali untuk mengerti terlebih dahulu apa yang naratornya ingin sampaikan. Saya suka buku-buku yang kayak gitu atau film-film yang kayak gitu. Awesome post, thank you very much. Pernah nyoba baca buku remaja kayak romance atau drama gitu? Belum sih. Tentang musik dan buku, kenapa lebih suka yang udah lama daripada buku yang baru keluar? Iya bener, saya buku kayak gitu dan musik juga kayak gitu, entah kenapa. Mungkin buku atau musik yang dirilisnya jadul banget sudah memiliki reputasi tertentu ya, sehingga banyak orang di sekitar saya yang merekomendasikan karya-karya tersebut, sehingga saya juga makin confident dan makin semangat untuk membaca atau mendengarkan karya-karya tersebut. Jadi kayaknya alasan utamanya itu sih. Tentang lukis, ada ketertarikan sendiri nggak sama suatu aliran lukis? Untuk aliran sih, saya sebenarnya suka semuanya, karena sebenarnya saya lebih melihat ke multi interpretatif suatu karya, itu saya suka. Mungkin saya lebih tertarik sama apa yang pelukisnya coba sampaikan. Tapi kalau untuk metode melukis sih, saya suka plein air painting, karena butuh skill yang sangat tinggi untuk bisa melakukan itu. Ya intinya melukis outdoors dan melihat subjeknya secara langsung. Menurut saya itu keren banget. Tipe suara kamu tuh masuk apa? Tenor masuk nggak sih? Kayaknya saya nggak pernah mikir sih. What makes you interested in music? Jatuh-jatuhnya kesini lagi, valued expression. Vin, saya kan pengen kerja di produksi film besar, tapi nggak tahu mulai dari mana, saran dong. Saya pribadi tidak yakin bagaimana saya harus menjawab pertanyaan ini, karena saya tidak begitu berpengalaman dalam the production side of buat film. Mungkin bisa dimulai dengan membuat film pendek, lalu membuat suatu digital portfolio di mana kita bisa menunjukkan apa karya-karya yang telah kita buat. Mungkin dengan begitu kesempatan atau opportunities akan mendatangi kita. Kalau arsitektur menurut Kavin itu apa? Nah ini pertanyaan lucu, karena waktu itu dosen saya membahas tentang definisi arsitektur, dan itu memakan waktu beberapa kali pertemuan. Jadi sebenarnya ya kalau kita telusuri panjang banget, tapi harusnya compactnya saya rasa arsitektur adalah proses dan produk dari desain suatu building atau struktur non building lainnya. Ada unsur seni di situ, ada unsur sains tentunya. Yang pasti ada unsur perekayasaan atau engineeringnya. Tapi arsitektur itu sangat luas karena dia mementingkan ergonomi, mementingkan aspek manusia. Jadi sebenarnya ada masuknya juga ke humanioranya. Belum lagi kalau misalkan kita masuk ke ranah narrative architecture. Waktu itu saya juga sempat diperkenalkan dengan konsep ini. Ya arsitektur sejatinya juga bisa bercerita. Ya mungkin contoh sederhananya monumen bersejarah dari suatu kejadian tertentu yang sangat penting. Tapi sebenarnya aspek bercerita dari arsitektur sangat jauh dari situ. Mungkin dari pemilihan materialnya menunjukkan suatu point in time. Dari situ juga muncul styles kan. Dari situ juga muncul architectural movements. Bisa muncul aliran-aliran, itu juga dari situ. Karena bisa jadi aliran-aliran itu merupakan cara si arsitek untuk bercerita. Suka sama pelukis siapa aja dan kenapa bisa suka? Tadi saya sempat menyinggung plein air painting. Salah satu pionir dari plein air painting adalah James Gurney.
James Gurney. Kenapa bisa suka? Karena menurut saya dia adalah pelukis plein air yang legendaris, dan saya senang cara penyampaian dia ketika dia sedang melukis real time. Terus saya juga suka sama buku-buku dia, serialnya yang berjudul Dinotopia. Itu merupakan imajinasi dia tentang suatu civilization atau peradaban di mana dinosaurus hidup damai dengan manusia. Penasaran Kavin mampu menguasai beberapa bahasa? Ya, bilingual doang sih, cuma bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebenarnya saya ingin belajar lebih banyak dari itu. Lebih suka perfilman sekarang atau tahun 2000-an? Semua era sih. Pilih di balik layar atau di depan layar? Saya harus pilih dua-duanya. Karena selain gemar performing apa yang saya ingin tunjukkan, saya juga senang mengonsep apa yang ingin saya tunjukkan. Jadi dua-duanya. Pernah nonton opera nggak? Belum. Kavin suka warna apa dan alasannya kalau boleh tahu? Dulu saya sangat suka sama biru, sekarang saya suka semua warna. Alasannya adalah mungkin sekarang saya mulai mengerti teori komposisi warna. Jadi saya mulai menghargai value dari warna-warna secara individual, walaupun warna itu bisa kita bagi secara individual karena warna itu spektrum. Gimana caranya biar bisa menerima kenyataan dengan ikhlas? Kalau kata ibu saya bersyukur. Tapi secara teknis kalau misalkan kita berada di hadapan di mana kita sedang tidak bisa bersyukur, ya menurut saya kita harus renungkan sejenak bahwa kita sebagai manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk mengubah takdir. Jadi karena kita tidak diciptakan untuk memiliki daya tersebut, syukurilah. Teknik apa yang biasa digunakan untuk menggambar dalam bidang arsitektur? Kalau gambar kerja yang sekarang saya lagi dalami karena tugas-tugas saya kebanyakan gambar kerja, itu harus mulus. Garis-garisnya harus yakin banget. Ya karena di sini saya diajarinnya bikin gambar kerjanya tidak digital ya, manual. Ya ininya yakin aja ketika kita menarik garis. Kalau bisa tidak memiliki kualitas sketching kalau kata dosen saya. Nah, ini menarik karena sebenarnya kita juga sekarang sedang di-encourage untuk membuat visual notes. Visual notes itu ya basically catatan, memiliki aspek visual secara harfiah seperti itu. Tapi ya dalam visual notes karena memang ini catatan, kita diberi kebebasan untuk mendokumentasikan apapun yang kita lihat, apapun konsep yang kita bayangkan dengan seekspresif mungkin, dengan sekomprehensif mungkin juga. Jadi salah satunya sketching. Ya mungkin dengan begitu konsep kita bisa lebih tersampaikan. Jadi semuanya sangat relatif. Tapi intinya kalau misalkan untuk gambar kerja, sketching itu tidak dianjurkan. Menurut Kavin, musik seriosa itu bagaimana dan mengapa musik seriosa kurang terkenal di Indonesia? Setiap aliran musik, setiap metode, setiap teknik yang ada di dalam musik, setiap microgenre di dalam musik menurut saya punya keunikannya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing, punya magicnya tersendiri. Tapi kenapa musik seriosa kurang terkenal di Indonesia? Menurut pandangan seseorang yang tidak mendalami bidang musik seriosa, mungkin karena genre itu tidak komersial. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu, tapi bisa jadi tidak dikomersialisasi. Gimana biar musik jazz dalam kurung klasik utamanya biar bisa diterima masyarakat desa maupun kota? Pertanyaan menarik. Ya jatuhnya harus dikomersialisasi sih. Harus ada seseorang atau sekumpulan orang yang bisa menjadi pionir musik tersebut dalam suatu daerah, dalam suatu peradaban baru, dalam suatu area. Tapi harusnya sih technically kalau misalnya kita lihat dalam information age seperti ini, musik genre apapun bisa diakses oleh semua orang ya, tapi jatuhnya itu lagi sih, musik-musik tipe ini seringkali diasosiasikan dengan idealisme. Penyanyi perlu pandai main alat musik? Tidak, tapi akan lebih baik karena mungkin itu bakal berpengaruh in some way ketika penyanyi tersebut berimprovisasi. Kavin pernah nonton sinetron? Kalau pernah, menurut Kavin gimana? Pernah, tapi gara-gara saya ngelewat pas nenek saya lagi nonton. Menurut saya sinetron jatuhnya lebih ke entertainment daripada art form. Tapi saya nggak tahu menurut kalian masing-masing seperti apa. Pernah bosan gak sih sama musik atau pernah cari kesibukan lain? Enggak sih. Gimana cara atau solusi ngembangin bakat bermusik dengan maksimal tapi belajar otodidak di rumah? YouTube. Lukisan yang merepresentasikan diri kamu tuh lukisan yang kayak gimana dan kenapa? Pertanyaan yang menarik. Kayaknya impressionism. Alasannya juga saya masih nyari tahu. Apa tanggapan kamu tentang happening art dalam aksi demonstrasi? Kayaknya kita mulai masuk ke perseteruan di mana apakah kanvas yang kosong juga bisa kita anggap sebagai seni? Menurut saya sih sah-sah aja sebenarnya kalau misalkan tujuan mereka ingin membuat seni. Ya karena seni juga kan bisa menjadi suatu alat, vehicle untuk menyampaikan pesan-pesan, regardless pesan itu provokatif atau tidak. Menurut saya sah-sah saja bila itu dibilang tetap seni. Paling suka duet sama siapa? Di Darwin. Semuanya. Siapa arsitek luar dan dalam yang kamu idolakan? Arsitek luar saya suka Frank Lloyd Wright. Kavin pengen main film bareng siapa yang benar-benar dipengen banget? Belum kepikiran. Suka drama Korea apa? Saya kurang familiar sih dengan dunia drama Korea. Penyanyi indie paling disuka? Oh ini menarik, sebentar. Siapa ya? Apakah Mike Viola masuk penyanyi indie? Tapi ya saya suka sama begini cara nulisnya. Ketika kakak lagi di titik terendah, apa hobi seni musik kakak bisa mengobati itu? Bisa. Punya perfect pitch? Tidak. Dan kalau punya apakah membantu pas jamming atau perform dan lain-lain? Harusnya bisa. Cara bisa jadi pencipta lagu gimana? Mulai menciptakan lagu.
Waktu musikal Laskar Pelangi, Kavin berperan sebagai siapa? Berperan sebagai karakter yang bernama Kucai. Who's your inspiration? Designer atau ilustrator? Saya suka, oh ya, kayak tadi, James Gurney. Apakah art dan sains bisa bersatu? Bisa. Contohnya di kinematic sculptures. Menurut Kak Kavin, seni itu suatu kebutuhan atau keinginan? Pertanyaan bagus banget. Karena saya sama ibu saya suka berdialog tentang ini. Ya bukan tentang seni sebagai kebutuhan atau keinginan, tapi sebagai perbedaannya kebutuhan dan keinginan. Tapi menurut saya seni itu kebutuhan untuk berekspresi. Apakah bahasa termasuk seni? Tidak, tapi bahasa bisa menjadi alat untuk kita mengekspresikan seni. Contohnya puisi dan musik. Saran buku buat speak English dan novel. Saya belajar bahasa Inggris itu dengan baca buku-buku apapun sih. Jadi menurut saya over time kita akan bisa menguasai bahasa tersebut kalau misalnya kita rajin baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. There's two kinds of people that believe in art and its soul or the logical science. Which one are you? Dua-duanya. Kesan dan pesannya main musik seru karena dengan begitu saya bisa mengekspresikan diri saya, mengekspresikan ide-ide saya, mengekspresikan kesah saya mungkin, tapi belum pernah sih. Saya suka musik karena dia memiliki aspek bahasanya, aspek linguistiknya. Waktu itu saya pernah diskusi juga dengan teks. Manusia itu kan bisa mengerti secara direct ya, secara langsung apa yang ingin kita sampaikan. Tapi karena ada unsur audionya juga, musik itu bisa menciptakan suasana. Musik itu sangat atmosferik jatuhnya. Jadi menurut saya ada layer lagi tuh, ada sub layer di bawah teks. Dimana kita bisa mengangkat atau mengkomplement apa yang ingin kita jelaskan melalui teks dengan unsur audionya tersebut. Makanya saya suka musik. Arti nama kakak apa sih? Kavin Sultan Reviera. Kavin itu artinya kalau kata ibu saya cukup bahasa Arab kalau nggak salah. Sultan itu artinya setara dengan raja. Reviera itu sungai. Kav, persepsi lu tentang dunia ini, mikir nggak akhirnya bakal kayak gimana? Saya sebelum tidur suka mikirin hal-hal seperti ini. Tapi menurut saya kayaknya harus kita bikin episode khusus. Seru banget soalnya. Pandangan Kavin mengenai penggunaan media seni dalam socio-political interest atau issues. Kayaknya semuanya menyatu dalam propaganda. Semua aspek itu menyatu dalam sini sih. Karena propaganda sendiri tuh dulunya mengandalkan art kan. Poster-posternya bisa kita lihat sebenarnya memiliki estetik tertentu dan sangat artistik. Tapi menurut saya sih seni karena bisa mengekspresikan apapun ya sah-sah aja ketika seseorang ingin mengekspresikan ideologi-ideologi politiknya atau pandangan-pandangan atau kritik mengenai socio-political issues. Ya, salah satu contohnya mungkin propaganda dan comic strip yang kadang suka kita baca di newspapers. Aku bisa spontan mainin lagu di pianika tanpa nyari note angkanya di internet. Apakah itu berjiwa seni? Kayaknya kita harus telah dulu apa yang dimaksud dengan berjiwa seni. Tapi menurut saya spontan memainkan lagu di pianika tanpa nyari note angkanya di internet itu menurut saya merupakan salah satu kemampuan yang sangat berguna dalam musik. Suka classical music gak? Suka. Kalau suka ada gak piece atau composer yang paling disuka? Saya suka tapi saya jarang mendengarkan classical music dan pengetahuan saya dalam sejarahnya juga masih terbilang minim. Tapi saya suka Stravinsky. Kalau menurut kamu cinta itu apa? Apakah cinta termasuk dalam seni? Menurut saya pribadi tidak, karena cinta itu merupakan sebuah emosi seperti amarah, lalu rasa sedih, kebahagiaan. Namun cinta juga merupakan suatu action. Jadi menurut saya ya kalau kita lihat secara etimologis tidak. Tapi cinta bisa menjadi alasan untuk seseorang menciptakan seni. Pernah ada rencana buat kirim karya seninya ke Art Week gak? Belum. Rekomendasi film pertama yang berhasil bikin Kavin nangis. Oh iya, kalau mau rekomendasi film yang wajib sih menurut saya ini, tapi yang bikin saya nangis pertama kali apa ya, pas masih kecil. Oh, ada namanya namanya apa ya? Saya tulis aja deh. Kalau nggak salah itu namanya, coba kita lihat. Ya, namanya itu. Silakan tonton sendiri. Itu filmnya tentang anak yang didatangi oleh makhluk kecil ekstraterestrial yang ajaib. Dan intinya di sepanjang film itu dia belajar kenapa dia harus bekerja dan tidak mengharapkan hasil dari sesuatu secara instan. Harus ada prosesnya. Itu bagus sih. Ya tapi itu saya nontonnya pas kecil banget, jadi saya juga nggak inget kayak gimana filmnya. Sejak kapan dan kenapa tertarik sama filsafat? Kapannya saya nggak inget. Jatuhnya sepanjang hidup saya selama 15 tahun saya tertarik. Tapi kenapanya? Karena filsafat itu bertanya kenapa. Kenapa kuliahnya milih arsitek? Kenapa nggak dokter aja? Seru juga sih sebenarnya jadi dokter. Apalagi kalau jadi diagnostician gimana sih cara ngejelasin? Ya pokoknya gitu deh, dikata aja tuh. Kayaknya saya ingin memperdalam ilmu arsitektur terlebih dahulu. Tapi kayaknya saya nggak bakal jadi dokter, akan menjadi pengagum dunia medis saja. Jazz dipelopori oleh orang-orang second class. Bagaimana saat ini
jazz dapat menjadi musik yang mahal. Entah kenapa jazz selalu diidentifikasi atau dikaitkan dengan intelektualitas. Padahal menurut saya, ya nggak tahu juga sih, tapi menurut saya karena jazz itu sangat ekspresif mungkin dan sangat bisa menyentuh berbagai macam genre lain, dan jatuhnya jazz itu sangat intuitif karena aspek improvisasionalnya. Karena aspek-aspek tersebut itu mungkin yang membuat orang menilai jazz itu mahal atau elegan atau intelektual untuk mendengarkan musik tersebut. Jatuhnya kayak gitu sih. Pertanyaannya bagus. Gimana sekarang? Alhamdulillah baik. Kalau aku masuk Arsin UI, aku manggil kamu kakak atau Kavin? Kayaknya terserah sih, saya bebas mau dipanggil apa aja. Tapi saran saya sih panggilnya kak aja, biar sesuai dengan budaya perkuliahan di sana. Ya biar seragam aja sih, satu angkatan. Nah, seni itu subjektif. Menurutmu, bagaimanakah seseorang dapat dikatakan sebagai seorang jenius seni? Pertanyaan yang bagus. Beberapa hari pertama pada saat saya kuliah, ada teman saya yang nanya kayak gini ke dosen. Lalu respon dosen saya itu adalah relatif. Ya, karena seni itu adalah bidang di mana rasa sangat diolah dan sangat dipermainkan. Jadi ya mungkin seseorang bisa saja menjadi jenius seni ketika dia self-proclaim dirinya sebagai jenius seni. Atau ya seringnya sih nggak kayak gitu ya. Seringnya sih dari pembuktian karya-karyanya, dari influence yang karya-karya itu berikan kepada masyarakat. Kamu suka anime? Aku nantang kamu gambar anime sama aku. Saya sukanya tapi hanya sebatas nonton film-film Studio Ghibli. Tapi ya saya kurang familiar dengan dunia peranimean. Jadi ya seperti itu situasinya. Bagaimana interpretasimu tentang puisi kontemporer, tragedi, Winka, dan Sihka? Kayaknya ini menarik untuk dibahas di lain hari. Tapi referensi yang sangat baik. Apa pendapatmu tentang seni modern yang banyak hasilnya jadi terlalu simpel dan minim tekniknya? Sama seperti pertanyaan sebelumnya. Ya karena definisi seni seluas ini, konsekuensinya seni semacam tersebut juga bagian dari seni. Walaupun banyak orang yang menentangnya, tapi kebudayaan dari seni itu seperti itu. Kavin suka melukis gak? Suka, tapi mungkin tidak mahir. Udah baca buku Dunia Sophie atau Sapiens? Gimana menurut kamu? Banyak banget yang merekomendasiin, tapi saya belum sempat meluangkan waktu untuk membaca kedua buku tersebut. Tapi udah ada di reading list saya. Apa aja kah yang perlu dikuasai sebelum ambil jurusan teknik arsitektur? Technically, arsitektur itu bukan cabang dari teknik, walaupun termasuk fakultas teknik, makanya namanya arsitektur aja, bukan teknik arsitektur. Tapi mungkin yang perlu dikuasai adalah sering baca-baca buku arsitektur sih, terus tahu secara umum perbedaan movement dan style architecture. Kavin suka genre film apa? Semacam seri Sherlock Holmes yang versi BBC, suka nggak? Suka banget, keluarga saya nonton ini. Oh iya, along the same lines dengan serial Sherlock Holmes tersebut, saya juga suka serial-serial British lainnya. Karena menurut saya ada suatu estetik lain dari karya visual British. Tapi intinya saya suka Blackadder. Yang main di situ adalah Rowan Atkinson. Mungkin sebagian besar orang tahu dia sebagai Mr. Bean. Tapi di Blackadder menurut saya ya itu adalah pinnacle dari karir dia. Kavin suka dangdut gak? Kalau suka, apa alasannya? Kalau nggak suka juga apa alasannya? Saya suka. Tapi yang membuat saya nggak suka dengan beberapa form dangdut itu, sebenarnya saya bukan hanya nggak suka dengan beberapa form dangdut, saya juga nggak suka dengan beberapa form genre musik lainnya. Di jazz juga ada, di rock juga ada. Pasti ada aspek yang saya tidak suka dari genre musik tertentu. Dan mainly aspek yang membuat saya tidak suka itu adalah penulisan yang terburu-buru, atau biasanya sih karena ingin mengejar pasar. Beberapa orang bilangnya seperti itu, karena ingin mengajar pasar, jadi artistic libertiesnya dipotong. Jadi menurut saya itu yang sangat sayang, karena jatuhnya hanya entertainment, tidak menjadi art. Vin, gimana pendapat kamu tentang lagu yang easy listening? Bagus. Menurut saya lagu-lagu easy listening itu sebenarnya, kata-kata easy listening memiliki konotasi bahwa lagu-lagu dalam genre tersebut tuh didengarnya sekilas saja, hanya sebagai soundtrack dari kehidupan sehari-hari kita. Tapi menurut saya lagu-lagu easy listening tuh sebenarnya, ironisnya, tidak hanya entertainment loh. Menurut saya lagu-lagu easy listening tuh sangat artistik juga. Kavin, cover lagu Laskar Pelangi dong suatu saat nanti. Kavin, adakah genre musik yang belum kamu sukai? Ya, genre musik yang belum saya sukai adalah genre musik yang belum sempat saya discover atau dengarkan lebih lanjut. Contohnya math rock, itu saya belum sempat dengerin dan belum sempat saya perdalam, tapi kayaknya sangat menarik sih. Udah denger lagunya Mika yang Shot? Tanggapan kamu bagaimana tentang lagunya? Nanti saya dengarkan. Belajar arsitektur landscape juga nggak, Vin? Suatu saat nanti ketemu sih. Rekomendasi film sci-fi dong, Kak. Oh ya, buku The Hitchhiker's Guide to the Galaxy ada filmnya, dan ini itu genrenya sci-fi. Oh ya, coba tonton 2001 A Space Odyssey sama Solaris karya Andrei Tarkovsky kalau salah namanya. Kategori film yang buat Kavin bisa seharian gak move on yang gimana? Psychological thriller sama drama. Tapi ya drama yang saya suka biasanya historical gitu, dan film-film yang buat kita mikir kayak A Beautiful Mind.
Menurut Kavin, seberapa berpengaruhnya seni dan musik untuk kehidupan? Lagi-lagi karena seni dan musik merupakan salah satu bentuk ekspresi, saya sangat menjunjung tinggi musik dan seni dalam kehidupan saya. Menurut Kavin, how do artists value themselves and their own work? Ini menarik karena jatuhnya kebencian seorang seniman terhadap dirinya sendiri juga bisa dijadikan art form, bisa dijadikan artwork. How, ya bagaimanapun caranya dan sangat relatif gitu. Apapun yang dia pikirkan, dia bisa jadikan itu sebagai sebuah karya seni. Arti teman sebenarnya menurut sudut pandang Kavin ada dua kategori yang sangat jauh. Jadinya garisnya tipis gara-gara kita sebagai manusia terkadang suka menghapus garis tersebut, menghapus divisi tersebut, tapi ada acquaintance, ada friend, ada kenalan, ada teman. Kadang kenalan kita suka bilang kenalan kita sebagai teman. Tapi menurut saya yang ideal menjadi teman itu adalah dimana kita bisa berbagi. Ada saran buku tentang gimana caranya untuk bisa bersosialisasi dan gak hanya jadi penonton bahasa Indonesia ya. Waduh, saya juga kurang tahu sih. Ada yang bisa rekomendasikan? Apa tanggapan kakak mengenai film Harry Potter? Bagus banget, tapi saya lebih suka bukunya daripada filmnya. Apa sih yang bikin kamu bisa bertahan sampai sekarang? Apa ya, saya juga bingung. Saya menyadari bahwa manusia dianugerahkan unsur akal. Dengan begitu, manusia akan selalu bertanya mengapa ia sendiri diciptakan, mengapa semua ini diciptakan. Ujungnya semuanya relatif, seperti halnya dalam kasus apapun. Tapi ya saya juga kadang suka mikir bahwa karena kita yang memberi meaning terhadap apapun yang kita jalani, saya masih nyari meaning tersebut. Itulah yang membuat saya bertahan sampai sekarang. Kalau lulus dari UI, mau jadi arsitek atau fokus ke dunia entertainment? Dua-duanya. Mau lanjut S2-nya di mana? Belum tahu. Tapi kalaupun saya ingin berkuliah jenjang selanjutnya, pengen nyobain juga sih ke luar negeri. Pernah nonton film horor? Pernah. Salah satu film horor terbagus atau terfavorit kakak? Saya nonton film horor sebenarnya gara-gara ngelewatin orang yang lagi nonton film horor. Jadi ya sebenarnya saya kurang berpengalaman dalam film horor. Ada yang mau kasih rekomendasi silahkan. Kalian punya teman nggak? Gak suka hitung-hitungan, gambarnya biasa, tapi masuk arsitektur atau desain interior? Waduh, siapapun itu orangnya bisa aja sih, karena jatuhnya di arsitektur dan desain interior ya nggak terlalu fokus ke hitung-hitungan, tapi kita harus tetap punya sense of logic yang diberikan oleh hitung-hitungan, karena di sini kita belajar bentuk dan proporsi. Itu sangat krusial sih bagi kita. Tapi kalau misalkan masalah gambarnya biasa, tekniknya itu bisa dilatih along the way. Yang penting lebih baik lagi sebenarnya daripada gambarnya yang biasa, sense estetika kita malah. Bagaimana kita bisa menentukan ini desain baik, ini desain buruk, karena selain sense estetika ada sense fungsionalnya juga kan, dan lain-lain. Jadi menurut saya hitung-hitungan dan gambarnya biasa itu adalah kedua aspek yang bisa dipelajari along the way seiring seseorang tersebut belajar di perkuliahan. Sanggup gak seminggu tanpa musik? Kayaknya enggak deh, karena kemanapun saya pergi dan apapun yang saya lakukan, saya suka dengerin musik. Rekomendasi film yang cocok ditonton sekeluarga di iFlix? Kurang tahu. Gimana sih perasaannya waktu disuruh ikut main film Keluarga Cemara? Senang banget. Tolong dong rekomendasi buku tentang pangan. Waduh, saya sendiri kurang tahu, tapi ada yang bisa beri rekomendasi? Saya pernah berpapasan dengan buku yang judulnya Factfulness. Saya belum baca. Semua orang menyuruh saya untuk baca. Bentar lagi saya mau nggak mau bakal baca sih, karena saya juga memang sangat tertarik dengan bukunya. Tapi kalau nggak salah itu ada hubungannya dengan masalah kesehatan masyarakat, jadi harusnya nyambung dengan pangan dong. Tapi saya juga nggak tahu, silakan cek sendiri. Saya hanya berspekulasi di sini. Kenapa kakak nggak main film lagi? Karena sedang terjadi pandemi COVID-19. Suka film Harry Potter gak? Suka. Kalau suka kasih rate berapa? Waduh, kalau nggak salah filmnya ada 8 ya. Secara keseluruhan 4 bintang dari 5. Alasan ingin menjadi arsitek karena saya suka ilmu desain. Saya suka juga merepresentasikan ide-ide saya secara visual. Tapi saya memilih specifically arsitektur karena arsitektur itu ilmunya sangat luas. Arsitektur itu ilmu yang multidisiplin, sehingga itu yang membuat saya berpikir bahwa ya saya sangat bisa belajar banyak dalam bidang arsitektur. Waduh, pertanyaannya frontal sekali. Pernah pacaran gak atau naksir sama cewek? Bagian pertama pertanyaannya tidak. Bagian kedua pertanyaannya relatif. Seni patung apakah pernah berkaitan dengan sejarah Islam pada awalnya, Vin? Waduh, ini sangat menarik. Kalau nggak salah waktu itu saya sempat baca. Oh iya, dosen saya juga pernah cerita soal ini dalam satu pertemuan. Iya, memang ada beberapa schools of thought sih. Ada regu di mana orang-orang di dalamnya berpikir bahwa seni visual itu gak baik untuk Islam dengan alasan tertentu, saya nggak tahu juga.
tapi ada juga yang mendukung banget. Biasanya mendukung itu kalau nggak salah para ahli sufi. Tapi di sini pertanyaannya apakah pernah berkaitan dengan sejarah Islam. Jadi saya nggak tahu apakah berkaitannya dalam segi positif atau negatif atau dengan alasan apa juga saya nggak tahu. Tapi literatur Islami Persia itu banyak banget syarat akan seni visual. Karena di situ banyak banget teks-teks yang di sampingnya tuh ada ilustrasi-ilustrasi kuno yang menjelaskan apa yang sedang terjadi gitu, atau interpretasi si penulisnya terhadap kejadian-kejadian Islamik gitu. Jadi menurut saya itu juga harus diteliti tuh. Pernah tertarik buku Harry Potter gak? Sesuai statement saya yang tadi, saya suka bukunya lebih daripada saya suka filmnya. Karena film juga kan durasinya dibatasin. Salah satu kasus yang baik itu di buku kelimanya, Order of the Phoenix. Itu bukunya tebal banget. Saya baca buku itu saya nggak tahu selama apa, karena saya baca bukunya sedikit, habis itu istirahat lama banget, kayaknya beberapa bulan sih. Tapi ya buku itu bagus banget karena panjang banget. Pada saat difilmkan banyak banget yang harus dikorbankan, banyak banget adegan-adegan dan detail-detail yang mungkin humoris atau mungkin supplementary ya, tapi mau nggak mau harus dikorbankan karena kalau nggak filmnya bakal panjangnya minta ampun. Terkait dengan pertanyaan tadi soal Islam dan seni patung, ada juga yang sempat nanya apakah Islam itu melarang musik dan seni lukis atau justru mengendorse. Nah itu juga harus saya teliti. Jangan-jangan harus kita buat episode khusus tentang pembahasan ini. Tapi kalau saya lihat sebagai layman, sebagai seseorang yang awam terhadap kasus ini, karena belum membaca artikel mendalam soal permasalahan ini, jatuhnya mengaji itu musik bukan sih? Ya sekarang definisi musik itu adalah mengolah suara kan. Harusnya technically mengaji itu adalah musik secara definitif ya. Saya hanya bicara secara dangkal. Karena kita berbicara pun memiliki unsur musikalitasnya. Suara dalam frekuensi berapapun juga memiliki unsur musiknya, ya bisa dibikin musik. Ya salah satu contohnya juga noise music dan minimalistic music. Itu juga genre-genre musik yang saya sangat suka karena keanehannya dan keunikannya, dan seru aja sih ngedengerinnya. Tapi intinya begitu. Ya sudah deh, mari kita buat episode khusus tentang itu. Terima kasih telah berpartisipasi dengan saya dalam Survey Sunday ketiga yang bertemakan seni. Menurut kalian, Survey Sunday selanjutnya harus tentang apa? Silahkan banjiri kolom komentar video ini. Sampai nanti.